Iya, Din. Sekarang itu tolak ukurnya bukan senioritas, tapi prestasi. Iya, menurut aku ya, dengan pola baru kita sekarang, kita nggak perlu takut lagi bersaing dengan siapapun. Wajar deh kalau kamu optimis. Secara selama kamu kerja di sini selalu dapat appraisal dari Bapak. Bulan lalu aja laporan kamu buat Bapak gol lagi kan di Dewan? Pagi, Pak. Pagi Pak Daud. Pagi. Wah, pada ngebahas apa ini? Kok kelihatannya seru banget? Ini loh Pak, lagi ngebahas soal merit system. Ya, kalian-kalianlah yang beruntung. Sebab harus bersaing dengan orang-orang tua seperti saya. Kalau dulu, hal itu mana mungkin. Sebab semua prosedur harus antri. Tapi ini bagus kan Pak, untuk memacu profesionalisme dan produktivitas. Rupanya kamu sedang ngincar posisi itu ya. Loh, ada apa Pak? Situ kayaknya lagi punya masalah. Gitu deh. Sob, aku kok makin nggak ngerti aja dengan peraturan yang baru ini. Mengenai rekrutmen dan pola jenjang. Ya apalagi? Aku jadi pesimis punya masa depan. Kita kan masih bisa bersaing sama mereka. Ingat Pak, kita sudah kenyang makan asam garam pengalaman dibanding mereka-mereka yang masih muda-muda itu. Iya. Itu kartu as kita. Iyalah, mudah-mudahan aku masih punya semangat. Nah, harus gitu dong. Pak, ngomong-ngomong, situ masih punya semangat untuk menjadi ketua tim anggaran kita tahun ini kan? Ya, minat sih minat. Tapi semuanya kan tergantung pimpinan kita. You kan tahu, aku nih bukan orang yang ambisius. Ya? Tapi masa sih jabatan strategis begitu dikasih anak-anak kemarin sore? Tuh kan. Kelihatan belangnya. Wah, sontoloyo. Malu juga sih tadi dibilang ambisius sama Pak Daud. Tapi menurut aku sih, kayaknya sah-sah aja orang mengincar posisi atau jabatan tertentu. Yang penting ada pembenarannya. Kenapa dia bisa sampai di posisi itu? Prestasi misalnya. Bukan cuma karena umur. Jujur aja, semua orang kerja pasti punya tujuan itu. Pengen punya karir, masa depan yang jelas, bukan cuma nungguin pensiun. Buat aku, kalau ngincer posisi kepala bagian, kayaknya terlalu jauh. Tapi, kalau ketua tim penyusun anggaran, kenapa enggak? Wah, ada yang ambisi jadi kabak nih. Pak Daud bisa aja. Saya kan memang suka kesibukan, Pak. Ini laporan anggaran saya, Pak. Oke. Cukup bagus, tapi ada sedikit yang harus direvisi. Oh iya, Pak. Iya. Oke. Kerjakan yang baik. Terima kasih, Pak. Iya. Kira-kira nanti saya kasih laporan selanjutnya mungkin 2 hari berikutnya. Oke. Terima kasih, Bapak. Iya. Udah, duluan ya. Kamu udah selesai, Dan? Hebat. Dah. Dah. Mbak Indah, ini ada sedikit tambahan dari Pak Arif. Waduh. Sedikit apanya, banyak banget. Harusnya Pak Arif lebih percaya Mbak Indah sih. Katanya kerja Mbak lebih teliti dan cepat.
Pak Arif tuh bisa aja kalau ngerjain orang. Halo sayang. Iya. Iya, ini juga bentar lagi kok. Bentar lagi ya. Udah mau selesai kok. Kamu pesen aja duluan ya. Nanti aku nyusul ya. I love you. Ih, Somi udah nungguin ya. Lap. Dasar ambisius. Dia pikir dengan kerja lembur dia akan dapat nilai lebih dari atasan. Kalau begitu semua orang juga bisa. Kerja lembur biar dapat pujian. Tapi buat apa? Itu kan namanya pura-pura. Lebih baik jujur saja. Kalau sudah waktunya pulang, ya kita pulang. Yang penting kan kerjaan kita sudah beres. Ya toh? Maaf ya mas. Aduh maaf banget deh. Tadi waktu aku udah mau pulang Pak Arif manggil. Kayaknya makin sini kerjaan kamu makin overload deh, Yang. Ya abis gimana dong? Kan emang udah kerjaan aku. Iya, tapi kan kamu pernah bilang kalau tugas yang dikasih Pak Arif itu kan bukan tugas kamu. Iya kan? Iya bener. Tapi masa aku nolak sih? Semuanya juga gitu kok, kerjaannya dibagi-bagi. Dani juga. Banyak kok yang dia handle. Lagian, aku sih mikirnya mas, kalau misalnya kinerja aku bagus, aku percaya kok. Karir aku pasti akan cepet naik. Ya kalau gitu kamu harus ngomong dong sama Pak Arif bahwa kamu tuh udah kerja ekstra keras. Minta penilaian yang bagus sama dia. Masa aku mesti ngomong gitu sih? Ya coba aja. Lagian kalau nggak ada penilaian yang fair terhadap jerih payah kamu, itu artinya kamu diperalat. Harus ya sinis gitu. Kan aku udah minta maaf. Ya udah, sekarang kamu pesan makan dulu ya. Kalau nggak nanti mah kamu kumat. Ya, saya lihat-lihat kinerja anak-anak semakin meningkat, Bu. Iya, Bu. Ada 1-2 orang kelihatannya belum siap menerima sistem baru kita, Bu. Tapi overall bagus ya, Bu. Saya sudah punya daftar sementara karyawan yang kinerja memang bagus. Iya, Bu. Oke, baik. Selamat pagi. Bapak manggil kami? Ya, silakan. Makasih. Makasih Pak. Ya. Apa pendapat kalian soal sistem rekrutmen dan jenjang karir kita yang baru? Free aja lah. Saya sih happy-happy aja, Pak. Karena menurut saya, kalau memang ada persaingan, ya sebaiknya dilakukan dengan terbuka dan fair. Saya sama Pak. Saya pikir memang achievement itu semestinya menjadi satu-satunya tolak ukur. Oke. Kalau begitu, saya ingin bahas masalah rancangan anggaran dengan kalian. Tahun lalu kan kalian ikut merancangnya, ya kan? Betul. Laporan tahun lalu itu kita mendapat tanggapan positif dari Dewan. Pak Sentoso baru saja kemarin pensiun. Jadi panitia penyusun anggaran butuh ketua baru. Itu yang ingin saya bahas dengan kalian. Iya, kebetulan kemarin saya sudah membuat beberapa laporan, Pak. Tapi saya belum tahu apakah sudah sesuai atau belum. Kebetulan Dani juga bantu saya buat laporannya, Dan. Betul. Nah, kalau masalah ketua tim, saya rasa itu bukan wewenang saya. Permohonan meningkatkan kecurangan kredit ke sektor swasta. Sebaliknya kredit kami ini. Habis ngapain mereka? Kok kelihatannya seneng banget? Dapat posisi kali. Ini yang nggak beres. Jangan berburuk sangka dulu, Pak. So, kalau kita membiarkan ini, itu artinya sama juga kita membiarkan ketidakadilan merajalela. Sebetulnya ketidakadilan apa yang Pak Daud ributkan? Menurut kamu, saya ini bisa kerja nggak sih? Bapak bertahan selama ini di sini. Ya karena Bapak bisa kerja. Nah, menurut saya juga begitu.
Tapi coba kamu lihat. Apa pernah saya diberikan kesempatan lebih buat naik pangkat? Dari dulu saya tetap ngantri. Dan setelah 18 tahun saya ngantri, tiba-tiba sekarang peraturannya dirubah, diganti. Sontoloyo. Saya disuruh bersaing dengan anak-anak muda. Mana mungkin saya bisa menang? Kenapa tidak mungkin Pak Daud? Karena energi saya sudah habis untuk menunggu selama 18 tahun itu. Kalau sekarang saya harus dipaksakan juga bersaing dengan anak-anak muda, ya itu sama juga orang tua diadu lari sama anak muda. Ya nggak mungkin saya menang. Nah, pas saya saja udah empot-empotan Senin Kemis, nggak mati hari Jumat aja udah bagus, Om. Mana adilnya? Ya sudah Pak, saya mau lanjut kerja dulu. Saudara-saudara, kemarin Ibu Dirjen menelpon saya. Dan beliau menanyakan kepada saya, bagaimana implementasi peraturan baru itu di tempat kita. Dan saya jawab, baik dan bagus hasilnya buat kita semua. Dan seperti yang saudara ketahui, bahwa peraturan baru itu, semua pegawai mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan karirnya. Artinya, kita harus menutup mata dengan faktor lama bekerja. Siapapun dia, kalau dia mempunyai kinerja yang tinggi dan profesional, kesempatan untuk maju itu terbuka lebar. Kita yang ada di sini semua seharusnya membesar hati. Sudah saatnya peraturan baru itu berlaku di tempat ini. Mestinya sudah dari dulu-dulu, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, kebetulan kita juga akan membentuk tim penyusun anggaran tahun ini. Maka dengan itu, kami akan umumkan siapa ketuanya. Berdasarkan diskusi kami dengan pihak-pihak yang lain, juga termasuk masukan dari Ibu Dirjen. Maka dari itu, kami memutuskan untuk ketua tim penyusun anggaran tahun ini adalah Saudari Indah Hasanuddin. Betul kan? Pantesan kemarin dia keluar dari ruangan ini senyum-senyum. Kamu gak percaya? Selamat ya. Terima kasih ya Pak. Indah, selamat Indah. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Daud. Dah, selamat ya. Hebat sekali kamu. Terima kasih ya. Selamat ya Pak ya. Makasih. Selamat ya. Jangan lupa makan-makannya. Nantilah ya. Ini benar-benar di luar dugaan aku. Happy sih. Walaupun udah kebayang tanggung jawab sama pekerjaannya pasti nggak akan ringan. Tapi aku akan berusaha keras untuk tidak menyia-nyiakan kepercayaan ini. Dan ini juga tempat membuktikan kemampuanku. Di bawah kepemimpinan aku, semua anggaran akan disusun berdasarkan kebutuhan. Nggak akan lagi melayani pesanan ini dan itu. Gila. Betul-betul gila. Masa anak kemarin sore jadi ketua tim? Perempuan lagi. Apa nggak bakal berantakan kantor ini? Maaf aja. Ini bukan soal iri hati. Tapi ini sudah menyangkut harga diri. Aku tuh bangga banget kamu dapat posisi itu. Kamu tahu kenapa? Karena aku udah kerja keras. Karena kamu istri aku. Tapi kamu gak keberatan kan, sayang? Keberatan kenapa? Karena itu artinya aku harus nunda lagi. Oh itu. Jujur aku udah pengen banget cepet-cepet. Kita udah lama juga kan nunda-nunda terus. Kamu tahu nggak? Kalau bukan aku yang kepilih, aku udah niat hamil loh, Mas. Tapi justru kamu yang ditunjukkan.
itu artinya mereka memang perlu orang seperti kamu. Ya kan? Iya sih. Terima kasih atas kehadirannya pagi ini. Sebenarnya tim anggaran itu sudah melaksanakan tugasnya setiap tahun. Tapi saya minta dalam tim kita, saya minta kita lebih giat dalam merancang dan menyusun anggaran. Pak Daud, apa ada masukan? Gimana meetingnya? Males ah. Males gimana? Kamu kan panitianya juga. Ya soalnya aku tetap yakin bahwa dia itu dapatnya nggak bersih. Nggak bersih gimana? Kan Pak Ari bilang sendiri, kalau penunjukan itu melalui rapat dan penilaian dan punya rekomendasi dari Bu Dirjen. Ya itu kan bisa-bisanya beliau aja. Iya kan? Bukan nggak mungkin dia itu carmuk, menjilat. Dan bukan mustahil juga dia pakai rayuan maut. Soalnya Indah itu kan cantik. Iya kan? Berarti kamu meragukan integritas Pak Arif sebagai pimpinan kita? Bum, you kan tahu, si Indah itu sering masuk ke ruangannya Pak Arif, sendirian lagi. Dan di dalam mereka berdua-duaan. Apa yang mereka lakukan kita nggak tahu kan? Ya wajar aja kalau Pak Arif sebagai laki-laki normal bisa tergoda imannya. Hati, kalau omongan kayak gini kedengaran yang lain, bisa fitnah. Gosipnya segitu loh. Parah dong ya, dapat jabatan karena ada main sama bapak. Ya, tapi itu kan baru gosip loh ya. Gak tahu dia bener apa enggaknya. Bisa jadi bener loh. Secara Indah kan sering ke ruangan bapak sendirian. Padahal dia sudah punya suami loh. Mungkin aja dia kurang bahagia di rumahnya. Habis, umur segitu belum punya anak. Sayang, kamu kenapa sih? Mas, kamu bener ikhlas kita nggak punya anak sekarang? Kamu tuh bahagia nggak sih sekarang? Aku serius, Mas. Aku tuh lagi mikir, apa kita sekarang aja ya punya anak? Apa kamu udah siap ngelepasin karir kamu? Mumpung umur kita masih segini kan, Mas? Kita masih kuat untuk mendidik anak-anak dengan benar. Kenapa nggak sekarang, iya kan? Apa aku mundur aja ya jadi ketua tim? Apa hubungannya kita punya anak dengan kamu jadi ketua tim? Ada gosip di kantor yang bilang kalau aku itu jadi ketua tim karena aku punya affair sama Pak Arif. Sayang, kamu nggak perlu dengerin gosip-gosip miring begitu. Yang penting kan sekarang kamu kerjanya jujur dan kamu bekerja dengan benar. Ya, anggap aja itu suara orang-orang yang sirik sama kamu. Aku tahu, Mas, tapi kalau aku harus denger ini setiap hari, aduh aku nggak tahu deh. Kalau untuk tantangan kerja sih 100% aku siap. Tapi kalau dengerin yang begini-begini nih, aduh, bikin capek hati tau nggak, Mas? Kamu tahu kan di kantor itu aku ketemu sama orang itu aja. Aku nggak tahu dia harus gimana sama mereka. Kalau kamu keluar kerja, artinya kamu udah mensia-siakan kepercayaan Pak Arif. Dan kalau kamu keluar kerja, aku takutnya malah orang-orang akan berpikir gosip itu benar. Emang siapa sih yang nyebarin gosip itu? Orang lama sih. Pak Daud. Ya mungkin dia sirik aja, karena dia nggak ditunjuk. Ya udahlah, kamu yang sabar ya. Silakan, In. Terima kasih, Pak. Ada apa, In? Saya minta izin Bapak untuk mengeluarkan salah satu anggota tim, Pak. Kalau itu kamu tidak perlu minta izin kepada saya. Itu adalah hak prerogatif kamu sebagai tim leader. Terima kasih, Pak. Silakan kamu cerita apa. Maaf, kalau saya cerita
bukan berarti saya minta Bapak untuk menghandle masalah ini loh, Pak. Saya pahamin. Feel free aja lah. Ada seorang anggota tim yang diam-diam menyebarkan gosip tentang saya. Terlepas dari isi gosipnya, saya rasa ini adalah presiden yang buruk, Pak. Karena menurut saya, apa yang bisa kita harapkan dari seorang anggota tim yang diam-diam menyebarkan gosip miring tentang pimpinannya? Kalau boleh saya tahu siapa orangnya? Maaf, Pak. Pak Daud. Oh, Pak Daud. Kamu paham sendirilah bagaimana kondisinya Pak Daud. Dia memang sudah lama bekerja di sini. Posisi dia selalu stagnan. Tapi itulah konsekuensi yang harus dihadapi. Kita butuh bukti. Kita butuh prestasi. Betul, Pak. Tapi keputusan saya sudah bulat. Saya tidak bisa ikut campur keputusan kamu. Silahkan kalau memang kamu anggap terbaik buat tim. Baik. Terima kasih, saya permisi. Silahkan. Ada apa, Pak? Saya dikeluarkan dari tim. Setelah 18 tahun saya di sini. Sekarang saya dikeluarkan dari tim. Ini betul-betul nasib tragis buat saya. Sabar aja ya, Pak. Permisi, Pak. Ada apa ini? Saya minta izin untuk konsultasi dengan Bapak. Itu juga kalau Bapak tidak keberatan. Silakan, Nin. Sebelumnya saya minta maaf, Pak. Saya mohon Bapak tidak salah sangka. Kenapa saya harus salah sangka, In? Ternyata adalah gosip-gosip miring yang beredar tentang saya. Maksud kamu gosip apa? Kurang lebih bahwa saya ditunjuk dengan cara yang kurang etis. Maaf saya potongin. Kamu ditunjuk itu ada prosesnya loh. Kita melihat kondisi masing-masing pegawai yang ada di sini. Jadi tidak segampang itu, In. Tapi masalahnya tidak semua orang bisa mengerti itu kan, Pak? Indah, begini. Mungkin karena kamu pertama kali menjadi ketua. Mungkin kamu belum siap menghadapi gosip-gosip itu. Gosip itu anggap saja tempaan mental kamu. Biar kamu lebih kuat nantinya. Semua orang yang pernah naik jabatan pasti kena gosip. Biasalah. Kamu hadapi saja. Kalau gosip itu nanti semakin panas, saya akan bantu kamu. Baik, terima kasih, Pak. Saya permisi. Silakan. Begini, Pak. Saya mohon maaf sebelumnya kalau saya lancang. Tapi saya menemukan bukti dan saksi-saksi kalau Bapak menyebarkan gosip miring tentang saya. Maksudnya? Sebentar, Bapak tenang dulu. Bagi saya, semua kegiatan Bapak di luar kepanitiaan adalah hak Bapak. Saya tidak akan ikut campur. Tapi saya minta dengan hormat, karena Bapak adalah senior saya di sini, agar Bapak mencabut semua gosip-gosip tersebut. Karena ini menyangkut kehormatan saya dan keluarga saya, Pak. Ini bukan buat saya loh, Pak. Bapak bisa bayangkan nggak? Kalau gosip ini sampai ke telinganya Pak Arif. Ini buat Bapak juga loh. Dan saya berharap pengalaman Bapak selama bekerja di sini bisa bermanfaat buat teman-teman kita di tim. Jadi, saya tetap berharap Bapak untuk tetap duduk di dalam tim dan berbagi pengalaman dengan kami. Bagaimana Pak Daud? Baik, Bu. Silakan Bapak kembali bekerja. Terima kasih. Sama-sama, Pak.